Oke, jadi kemarin ada yang marah-marah di DM aku. Dia bilang dia sudah ngikutin apa yang aku lakukan. Dia hutang baik di properti. Tapi bukannya dia malah untung, malah dia jatuh bangkrut dan asetnya terancam tersita. Jadi ini menarik karena yang dia maksud selama ini hutang baik adalah hutang yang digunakan untuk bisa membayar kehidupan anak-anaknya. Padahal salah itu sebenarnya. Hutang itu yang baik adalah ketika kamu berhutang tapi bisa mendapatkan income yang lebih banyak dibandingkan cicilannya tersebut. Dan setiap bulannya kamu nggak perlu yang namanya harus ngecicilin dari hasil usaha aktif income kamu tanpa kamu harus ngapa-ngapain. Dan that's what we call passive income. Cerita tetap berlanjut ya. Kemudian gak lama setelah itu terjadilah pandemi. Nah setelah pandemi terjadi, yang dia lakukan apa? Dia malah gak bisa bayar. Ketika pedagang-pedagang di pasar itu sudah sepi, banyak stok yang menumpuk, barang-barang rusak, dia ini malah jadi gak bisa jualan. Bahkan untuk nutupin cicilannya aja itu susah banget. Dan ketika ada telepon yang setiap bulan datang dari perbankan yang besar itu, dia menggunakan hutang untuk menutupi hutangnya dia. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Dan kali ini dia ini gak menggunakan perbankan yang besar karena aset yang dijaminkan sudah jelas, aset yang rumahnya itu sendiri. Nah untuk nutupin cicilan yang per bulannya berapa juta ini, dipakailah dia bank-bank seperti pinjol-pinjol tanpa menggunakan agunan apapun, which is itu benar-benar kalian udah pasti tahu ya, hutangnya bakal jadi lebih gede banget. Ternyata bank-bank ini tuh di sana disebutnya bank setan, di mana dia bisa memberikan bunga 1 hari 0,5%. Bayangkan kalau misalkan bunganya itu sampai 1 bulan, itu dia harus membayar 15%, which is gede banget teman-teman. Kita kalau hutang pakai KPR aja itu 6% 1 tahun. Ini bisa sampai 15% dalam waktu 1 bulan. Nah teman-teman, ini yang sering terjadi di Indonesia. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita tuh juga pernah melakukan hal yang tersebut. Menggali lubang dan tutup lubang menggunakan hutang tersebut lagi. Itu sering dan bahkan artis juga melakukan hal yang sama. Nah sebenarnya caranya gimana untuk bisa menghindari itu? Di video ini kita akan bahas 4 cara untuk kalian keluar dari jerat lingkaran setan ini. Yang pertama adalah kalian harus menghitung dulu seluruh keuangannya. Berapa sih hutang di bank ini, hutang di pinjol A, B, C, D, keseluruhannya tuh benar-benar dibedah satu-satu. Kalian lihat hutangnya yang paling mendesak yang mana, bunganya yang paling tinggi yang mana, dan itu semua dicatat satu-satu. Kenapa ini penting? Dan ini sebenarnya berbahaya teman-teman. Kita bedah keuangannya kita masing-masing. Semuanya kita lihat, kita punya tabungan berapa, kita punya pinjaman berapa. Nah kemudian setelah tahu, yang kedua adalah kalian lunasi dulu hutang-hutang bank setannya ini. Ini penting karena kalau kalian tidak segera menyelesaikan, hutangnya ini tuh makin gede terus gitu loh. Dan bank-bank setan ini aku tahu banget, rentenirnya tuh jadi jauh lebih jahat dibandingkan dengan rentenir bank besar. Nah ini biasanya itu bakal mengganggu banget pekerjaan kalian. Kalian jadi punya kerjaan gak fokus. Jadi pastikan bank-bank kecil ini semuanya dibayar dulu. Kalian fokuskan untuk melunasi dari bunganya yang paling besar dulu karena ini pasti akan memberatkan kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, kalian pinjam dari keluarga-keluarga terdekat kalian. Pastikan kalian jangan hutang sama orang-orang pinjol-pinjol lagi karena bunganya bakal jadi meledak, itu bakal sama aja. Gali lubang tutup lubang terus. Pastikan ada saudara yang mau membantu kalian. Walaupun mungkin itu malu banget, walaupun itu mungkin mencemarkan nama baik kalian, tapi setidaknya kalian itu lebih tenang dulu. Kalian bilang, kalian jelaskan kondisinya kalian secara baik-baik. Kalian terangkan bahwa kalian itu punya strategi untuk melunasi itu. Kalian punya etikat yang bagus dan kalian siap melakukan apa aja untuk bisa menyelesaikan itu. Nah setelah itu kalian minta yang namanya keringanan. Pinjamlah tanpa ada bunga. Kalau misalkan saudara nggak mau, cari teman-teman terdekat kalian. Pasti ada salah satu yang mau menolong kalian. Dari orang tuanya kalian, teman orang tuanya, teman saudaranya, semua dimintain untuk bisa melunasi bank-bank kecil dulu. Karena ini prioritas banget untuk dilunasin. Atau kalau misalkan kalian benar-benar sudah bingung banget mau kemana, pastikan kalian bisa membuat proposal bisnis dengan bagus.
Supaya ketika mereka melihat apa yang ingin kalian lakukan step by stepnya, mereka percaya dan mereka akan memberikan bantuan kalian secara gratis tanpa ada bunga. Dan kalian bisa minta tenor waktu lebih lama lagi. Itu akan sangat-sangat membantu. Kemudian yang keempat adalah minta restrukturisasi dari perbankan yang besar ini. Teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, kalau bank besar ini dia punya etika yang sangat bagus. Dia juga nggak mau nasabah itu sampai gagal bayar. Karena apa? Karena susah untuk bisa dapetin duit segitu gitu loh. Kalau misalkan 2 juta ya mungkin masih bisa dibayar. Tapi kalau udah sampai ratusan juta, nah banknya itu pasti dengan sukarela akan membantu kamu kok teman-teman. Dia pasti akan bilang, Pak, apa yang bisa dibantu? Kira-kira gimana nih untuk bisa aku bantuin. Nah, yang mungkin yang bisa kalian lakukan ya setelah minta restrukturisasi itu, kalian minta nih tenornya diperlama dong, jangan 3 tahun tapi dibikin 10 tahun. Atau misalkan di zaman Covid kayak gini banyak kok pembisnis yang minta restrukturisasinya itu bayarnya bunga doang. Nah, dari situlah teman-teman minta restrukturisasi, minta tenor diperlama, bunga direndahin, minta bayar bunganya dulu aja nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa fokus untuk bekerja. Nah, sambil dari situ mungkin kalau teman-teman mikirnya ya udahlah daripada susah banget, mungkin teman-teman bisa memikirkan untuk menjual asetnya teman-teman. Cuman ya itu adalah pilihan yang terakhir banget supaya teman-teman nggak terlalu pusing gitu loh. Mungkin teman-teman bisa jual aset dengan beli rumah yang lebih kecil lagi. Yang penting kalian bisa lebih stable dulu. Tapi intinya kalian bisa melakukan 4 hal yang tadi saya jelaskan supaya kalian fokus untuk membayar hutang-hutangnya teman-teman dulu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan mungkin beberapa dari kalian itu juga lagi mengalami kondisi yang sama. Aku tahu banget Indonesia banyak yang mengalami hal ini. Tapi please teman-teman jangan patah semangat. Ujian itu gak akan datang untuk orang-orang yang lemah. Justru ketika kalian dapat ujian ini, masalah ini, Tuhan itu udah tahu bahwa kalian ini mampu untuk mengalami hal tersebut. Kalian pantas untuk naik kelas. Jadi jangan pernah kalian benar-benar ngerasa down. Down sekali boleh, tapi kalian pastikan comeback stronger. Karena aku yakin Tuhan punya rencana buat kalian semua. Kalian itu pasti orang-orang terpilih untuk bisa menjadi orang sukses berikutnya. Thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan as always, semua akan properti pada waktunya. Retire young, retire rich. Thank you for watching and I'll see you next video. See ya guys!